justru ini yang paling susah. Sesusah-susahnya leading up, karena kita bawahan tapi kita mempengaruhi yang atas. Yang paling susah ini namanya leading self. Kita ngikutin seorang karena authenticity-nya dia. Iya betul. Dia be real dengan dirinya sendiri. Betul. Apa adanya dia, di rumah dia begitu, di kantor dia begitu. Iya. Lalu dimanapun kata-katanya tetap lembut, dia menguatkan gitu ya, bukan hanya di atas panggung gitu, tapi nggak usah ngotot-ngotot minta jabatan. Iya, Apalagi melangkahi otoritas pemimpin kita. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Jose Claudio, dan hari ini kita akan ngobrol tentang yang mungkin agak sedikit berat gitu ya, tapi nggak berat-berat amat lah, tentang leadership. Ya. Dan di studio udah ada narasumber kita, yaitu Pastor Tommy Simanjuntak dari MDC. Wah, Ya, thank you Jose ya, udah thank you ngundang ya. Pastor Tommy ini buat kesempatannya dengan di tengah kesibukannya gitu kan, mau menyempatkan untuk bisa ngobrol di sini. Iya. Wah, it's an honor lah. Wow. Ya, senang bisa diundang. Oke, Kak Tommy, gimana nih sekarang ini kan sudah mulai dalam masuk fase baru ya, di mana diberi kesempatan oleh Tuhan melayani sebagai gembala gitu kan ya. Apa sih yang kakak sudah lewatin selama ini dari masih muda melayani Tuhan sampai sekarang? Ya, masih muda juga sih. Soalnya juga masih muda kan ya. Masih mungkin muda atau dong. sedikit udah lebih tua. Udah kepala 4 nih. Oke, apa sih yang kira-kira mungkin kakak bisa maknai tentang kepemimpinan gitu loh? Iya. Ya, satu hal yang saya sangat percaya adalah a good leader was a good follower gitu ya. Bahwa seorang pemimpin yang baik nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk jadi pemimpin. Dia harus ngelewati sebuah proses, yaitu jadi follower dulu. Dia under sebuah leadership, di bawah sebuah kepemimpinan. Dan disinilah saya rasa attitude kita dibentuk justru di saat kita mengikuti pemimpin yang mungkin nggak berbeda, mungkin nggak ideal, tetapi akhirnya semakin kita jalani, semakin kita sadar, waduh, ternyata pemimpin saya berpikir yang terbaik buat saya. Apalagi sampai kita di posisi pemimpin, baru kita sadar bahwa aduh, begini loh rasanya ya, punya follower keras kepala kayak saya dulu gitu ya. Ya gitu deh, suka dukanya. Oke. Jadi a good leader was a good follower. Gitu. Jadi justru bagaimana kita mau mengembangkan kepemimpinan justru sebelum jadi pemimpin. Ya, saya setuju. Oke. Nah, sekarang menurut Kak Tommy sendiri nih, bagaimana sih kalau tadi dibilang sebelumnya kita udah belajar bagaimana menjadi pemimpin yang baik, dipersiapkan waktu lagi jadi pengikut atau follower yang baik. So, bagaimana setelah itu kita mengembangkan yang namanya leadership skill gitu loh dalam diri kita? Iya, leadership kan itu banyak levelnya kalau menurut saya. Saya pribadi mengelompokkan kepemimpinan itu kepada empat bagian, yaitu yang pertama namanya leading down. Di mana kita memimpin orang-orang yang memang ada di bawah kita posisinya. Ya, kita pemimpin, dia bawahan. Dan ini paling gampang seharusnya. Karena kita punya otoritas di situ, kita punya jabatan. Tetapi yang kedua, naik level lagi, kita namanya leading across. Di mana kita memimpin orang-orang yang sama-sama pemimpin nih. Sama-sama equal, tetapi bagaimana mereka bisa menghargai pendapat kita, bahkan mengikuti ide-idenya kita, pendapat kita gitu ya. Dan bahkan kita menjadi beri influence dan ngembangin value, bahkan culture yang baru di dalam kawanan kepemimpinan itu. Yang ketiga namanya, ini lebih susah lagi, leading up. Kita middle management, mungkin kita leadership di middle, kita masih punya pemimpin di atas, tapi bagaimana pemimpin di atas kita itu bisa influenced, terpengaruh
oleh keberadaan kita, sehingga keputusan-keputusannya menggambarkan apa idenya kita, apa kerinduan, apa value-nya kita diperhitungkan lah gitu ya. Nah, yang terakhir justru ini yang paling susah. Sesusah-susahnya leading up, karena kita bawahan tapi kita mempengaruhi yang atas. Yang paling susah ini namanya leading self. Yaitu mimpin diri sendiri. Kenapa? Karena sejatinya kepemimpinan itu pengaruh. Iya, betul. Pengaruh apa? Pengaruh yang menggerakkan seseorang menuju suatu tujuan, kan gitu kan. Entah itu tujuannya baik, entah tujuannya buruk gitu ya. Jadi kita pengaruh yang menggerakkan, yang membuat seseorang bergerak menuju suatu tujuan yang diinginkan, kita inginkan atau organisasi inginkan gitu ya. So untuk kita melakukan itu, makanya kita harus adding values to others. Makanya ada kalimat yang berkata, ini bukan tentang jabatan, ini bukan titel, tetapi saat apa yang kita katakan atau apa yang kita lakukan menginspirasi seseorang untuk menjadi lebih baik. Kita adding values ke orang itu, maka kita udah jadi pemimpin saat itu. Nah, tentu saja supaya bisa adding values ke orang lain, come on, mulailah hal yang paling susah dulu nih. Namanya diri sendiri. Adding value to yourself, gitu kan, menggerakkan. Kan karena kata tadi pemimpin itu namanya pengaruh mempengaruhi orang lain. Waktu leading self mempengaruhi diri sendiri, kita mempengaruhi tubuh kita maunya tiduran. Kita influence dia untuk mengikuti, untuk melakukan sesuatu, mungkin exercise, mungkin nge-gym gitu, untuk suatu goal yang kita harapkan, yaitu badan lebih bagus. Dengan melakukan itu aja, kita nggak nyerah sama daging kita, tetapi kita mampu menggerakkannya ke arah tujuan, itu udah pemimpin. Kita mampu mendisiplinkan pikiran kita biar nggak overthinking. Kita mampu apalagi itu ya, menjaga mood kita gitu ya kan, di saat ada kejadian sana sini naik turun, tetapi kita tetap jaga stabil gitu ya. Aku rasa itu itu awal dari kepemimpinan. Jadi nggak selalu bicara soal dapat authority untuk menggerakkan atau punya power gitu ya, tapi maksudnya powernya artinya kan orang seringkali kalau pemimpin itu mengidentifikasi dengan saya bisa menggerakkan orang gitu loh. Tapi sebenarnya lebih daripada itu, kepemimpinan justru bagaimana kita mempengaruhi orang lain, tapi jangan lupa mengaruhi diri sendiri dulu gitu. Kan kita orang juga. Iya benar. Iya benar. Tapi memang menurut penglihatan Kak Tommy, maksudnya selama ini gitu, orang-orang yang memang bisa mempengaruhi dirinya sendiri, leadershipnya pasti bagus nggak sih? Menurut saya seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Kenapa? Memang orang digerakkan oleh banyak hal. Ada orang yang digerakkan atau kagum karena knowledge-nya seseorang. Karena dia berpengetahuan, kita ngikut dia yuk gitu kan. Kalau dia ngomong kayaknya bener nih gitu ya kan. Bisa menggerakkan orang lewat namanya skillful-nya dia. Dia kalau ngelakuin sesuatu kayaknya jadi aja gitu ya kan. Wah, ini jadi nih. Tetapi ada juga orang yang ngikutin kita justru, dan aku ngelihat pada zaman sekarang, apalagi generasi milenial, kita ngikutin seorang karena authenticity-nya dia. Iya, betul. Dia be real dengan dirinya sendiri. Betul. Apa adanya dia, di rumah dia begitu, di kantor dia begitu. Lalu dimanapun kata-katanya tetap lembut, dia menguatkan gitu ya, bukan hanya di atas panggung gitu, tapi di bawah. Waktu orang semua lagi sulit, dia bisa bangkit berdiri dan menguatkan orang lain. Padahal saat itu dia juga butuh dikuatkan. I think that's a leader. Wow. Yes. Oke. Nah berikutnya nih, kira-kira menurut Kak Tommy sendiri nih, sebagai kan dari muda udah mulai dalam kepemimpinan lah gitu. Ada nggak sih standar usia tertentu untuk orang itu mengembangkan kepemimpinan? Untuk mengembangkan kepemimpinan, aku rasa nggak ada usia tertentu. Nggak ada ya? Ini saya setelah berpikir-pikir ya, we were born leader. We were born leader, nggak peduli kita. Leader itu artinya apa? Menggerakkan kan, kemampuan untuk berpengaruh. Leadership is influence kan, mempengaruhi orang untuk bergerak ke arah sesuatu. Waktu kita lahir, kita nangis, tangisan kita menggerakkan mama untuk datang. Dan bikin susu, benar nggak? So you have moved people since we were born. So ada bakat kepemimpinan loh. Tetapi harusnya levelnya berkembang.
Udah gede jangan menggerakkan orang pakai tangisan lagi. Jadi pakai apa? Pakai ya mungkin skill kita atau mungkin attitude atau mungkin skill kita atau karakter kita gitu ya. Jangan kayak Fajar Sad Boy menggerakkan orang karena tangisan terus ya. Tapi itu waktu kata Tommy bilang itu aku baru nyadar sih, kayak aku sama anakku gitu ya, kalau lagi off ya, hari Senin gitu kan off, kayak Dedi aku mau main mau apa gitu kan ya. Terus kita kayak apa ya, lakuin aja gitu loh, kayak yaudah ya temenin dia gitu. Maksudnya dia menggerakkan kita untuk nganterin dia pergi main atau ya aku rasa itu juga bagian dari dia bisa mempengaruhi kita kan ya. Sebenarnya dengan kata lain si anak itu dari kecil waktu dia bilang Dedi pengen main, dia punya visi. Iya benar. Visinya main. Untuk sampai visi itu dia menggerakkan. Iya. Nah kan gitu ya kan. So I think dari kecil kita udah punya bakat, punya visi, punya keinginan dan punya strategi untuk menggerakkan orang gitu ya. Yaitu apa namanya dalam skala kecilnya. Itu sebabnya kalau ada orang yang berkata aku lahirnya tulangku nggak pemimpin, aku nggak percaya sih. Aku sungguh percaya bahwa seorang pemimpin itu bukan hanya dilahirkan tapi juga dibentuk. Ya saudara ya. Jadi dari awal Tuhan udah kasih modal, lalu Tuhan gerakkan gitu. Contoh Petrus di waktu dulu namanya Simon. Dia menjala ikan. Oke, dia udah punya bakat itu sebelumnya, tapi Tuhan kembangkan to a greater purpose. Namanya aku akan menjadikan engkau penjala manusia gitu ya kan. So skillnya udah ada bahkan sebelum dia terima Tuhan Yesus tuh. Udah ada bakat jala ikannya sebelum ketemu Yesus. Tapi Tuhan sanggup develop orang dan kita harus memang bergerak bertumbuh dong dalam kepemimpinan kita. Iya. Tapi yang membingungkan gini ya Kak, kenapa kalau tadi kita bilang anak kecil, dari kecil ya tadi susu apa mau main dan sebagainya, itu kan kayak punya visi atau keinginan apa yang ingin dia capai. Kenapa tapi ada orang dalam perjalanan kehidupan kayaknya kehilangan gitu. Maksudnya kayak mereka kayak bahkan bisa they don't know what to do gitu yang harus mereka kerjakan, dan bahkan they don't know what they are doing gitu loh, mereka lagi ngapain sekarang ini. Justru kayak kerja ya udah yang penting gajian setiap bulan, tapi kayak there's no vision. Itu kira-kira kenapa bisa orang kayak gitu? Iya. Makin kita besar makin kayaknya kita harus akui, minta maaf nih, kita makin bodoh aja. Contoh waktu kecil semua ditanya gitu ya, kamu cita-citanya jadi apa? Pilot, presiden gitu kan, jenderal. Saya dulu pengen jadi jenderal gitu ya kan. Begitu udah gede ya SMA lah dikit ya, SMA ditanyain mau jadi apa, semua bingung. Yang penting kuliah lah Kak, cuman gitu doang gitu. Yang penting kuliah aja lah, atau yang penting kerja deh. Kita udah kehilangan itu. Kenapa? Ya banyak faktor kalau menurut saya. Tetapi yang menurut saya salah satunya adalah lack of confidence, di mana orang kehilangan kepercayaan diri akibat kegagalan-kegagalan yang dialami, kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, lalu goal-goal yang gagal tercapai gitu, pengen naik kelas pernah tinggal kelas. Akhirnya dia udah nggak berani lagi bermimpi gitu, nggak berani lagi punya harapan, nggak berani lagi punya visi. Whatever life give me, ya I'll take it gitu. Jadi kalau misalnya kita udah terjebak gitu, kira-kira apa saran dari Kak Tommy buat orang-orang yang mungkin nih lagi ngalamin gitu, gimana ya? Saya rasa perlu pemulihan identitas. Pemulihan identitas, bahwa dia itu berharga di hadapan Tuhan. Kita itu anaknya raja, maka kita punya tulang raja nih. Anaknya raja kan pangeran gitu kan. Dan Tuhan memang ingin menjadikan kita penjala manusia. Penjala manusia artinya waktu kita jala, manusia itu ngikut kita. Manusia itu ngikut kita jala ikan itu kita tarik ngikut kita gitu ya. Setiap kali saya baca ayat itu, kisah itu, saya selalu bicara tentang kepemimpinan sih. Nah, saya rasa dimulai dari mana? Dari mulai pemulihan identitas dulu. Pemulihan bahwa kita anak Tuhan, kita anak raja. Tuhan punya rencana yang besar buat kita. So berani dream big dan kembangkan kapasitas kita untuk bisa kita nyampai ke arah sana. Dan kalau mimpinya jauh lebih besar dari kemampuan kita, Tuhan udah siapkan orang-orang untuk
bersama-sama dengan kita mencapai visi itu. Yes, nah, untuk bisa orang itu gerak bareng-bareng kita butuh memperluas influence. Itulah namanya develop leadership. Gitu. Dimulai dari develop diri kita sendiri, leadership diri kita, lalu kita develop orang lain gitu. Nah, sekarang nih Kak, kan yang tadi kita sempat aku mention juga ya. Maksudnya Kak Tommy kan bahkan dari kuliah gitu ya, udah mulai bergerak dalam pelayanan, dalam kepemimpinan juga gitu ya. Apa yang Kak Tommy lihat dan mungkin bisa menjadi sebuah message gitu kalau yang mungkin menyaksikan program kita ini anak-anak muda nih. Kadang-kadang kan kita bisa jadi ada dua respon. Satu, terlalu menggebu-gebu ya kan, sampai mungkin aku pernah mendengar katanya kan anak muda suka lewatin authority kalau lagi apalagi kalau dalam sebuah movement bergerak gitu ya. Atau yang kedua, ya sama sekali nggak mau gerak nih, kayak takut salah dan sebagainya gitu. Nah, apa yang menjadi pesan buat Kak Tommy mungkin kalau misalnya anak-anak muda nih, how to develop the leadership dan bukan yang sekedar semangat doang, tapi in the right track gitu. Ya. Saya paling suka salah satu tokoh kepemimpinan, tentu saja di samping Yesus ya, Yesus yang sempurna udah. Tetapi salah satu tokoh yang jatuh bangunnya banyak, sangat manusiawi banget, tetapi saya suka banget leadershipnya adalah namanya Daud. Daud sejak masa mudanya dia dapat visi untuk jadi pemimpin, jadi raja. Tapi nggak otomatis dia pindah ke istana raja. Betul. He might be anointed but not yet appointed, gitu ya kan, sudah diurapi, tapi belum dilantik nih, belum ditunjuk jadi raja. Nah, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia mengembangkan diri. Saya suka sikapnya Daud ini. Dia nggak ngotot meyakinkan Saul bahwa I'm gonna be your successor. Aku ini akan menggantikan kamu loh. Aku udah dilantik loh. Tangannya Samuel udah di kepalanya aku loh. Dia nggak berusaha meyakinkan orang lain bahwa dia itu leader. Yang perlu dia kembangkan adalah apa? Adalah hal ini. Ini saya baca ayatnya nih. 1 Samuel dikatakan seperti ini. Dikatakan suatu kali si Saul kerasukan setan gitu ya. Lalu dia minta, cari deh orang yang menenangkan hatiku gitu ya. Bisa nenangin hati aku kalau lagi kemasukan setan nih. Lalu berkatalah Saul kepada hambanya, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat seorang anak laki-laki Isai, orang itu yang pandai main kecapi. Ini adalah masa-masa di mana dia udah dilantik tapi belum jadi raja. Apa yang dikembangkan Daud? Ternyata dia mengembangkan namanya skill, ability. Saya sebut ini 4A nih, ability. Kemampuan dia main kecapi. Karena kalau dia nggak jago, nggak ada jalan masuk istana. Nggak bisa cuma meyakinkan Saul, aku dulu adalah telah ditumpang tanganin, nggak bisa. Ability-nya dikembangin, dia pandai sampai ahli main kecapi, pandai main kecapi. Dikatakan ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dari mana tahu pahlawan? Ini kan gembala, masuk prajurit juga belum gitu. Kenapa disebut pahlawan gagah perkasa? Ini bicara tentang attitude-nya. Attitude-nya attitude pahlawan, berani. Dia ngebela dombanya gitu ya. Pahlawan bagi domba-dombanya. Attitude-nya dikembangin. Lalu dikatakan seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya. Yang ketiga yang dia kembangkan adalah appearance. Penampilan penting. Orang bilang lihat hati saya dong. No, manusia melihat yang di depan mata. Tuhan melihat hati. Berikan kepada Tuhan apa yang jadi bagian Tuhan, hati. Dan berikan pada manusia apa yang manusia butuhkan. Appearance. Anak-anak muda harus tampil rapi, menarik. Orang senang ngomong sama kita, senang dekat sama kita, bahkan kita dikagumilah secara appearance ya gitu. Bukan berarti harus keren, ganteng kayak cover boy, enggak, yang penting rapi dan menarik, oke? Appearance, dan Tuhan menyertai dia. Yang keempat, anointing, ability, attitude, appearance, anointing. Itu yang dikembangkan. Nggak usah ngotot-ngotot minta jabatan, apalagi melangkahi otoritas pemimpin kita, mengangkanginya dengan berkata, keputusan itu kayaknya nggak berhikmat deh. Idenya gue nih yang lebih bagus. Enggak, jalanin aja. Karena tiba waktunya pengangkatan datang dari Tuhan. Kan gitu kan. Benar-benar.
Iya. Sekarang nih soalnya memang zamannya kan orang apalagi kalau dengan sosmed ya bisa melabel diri sendiri ya. Nah, itu dia. Kadangkala dia, ya kadangkala nggak menggembalakan apa-apa gitu, tapi kemana-mana nyebut pastor ini gitu, pastor ini gitu ya. Ya, itulah kadang-kadang ya. Pengen jabatan dulu, tetapi belum tanggung jawabnya. Tapi memang akhirnya kita melihat bahwa leadership itu tadi yang seperti di awal sudah dijelaskan oleh Kak Tommy adalah ya bagaimana kita membangun diri kita ya. It's not about title atau jabatan yang orang kadang kan sekarang kan dengan jabatan entah itu digital creator ini segala macam yang kelihatannya tuh punya impact gitu loh. Padahal kalau aku lihat konten-kontennya sih ya nggak ada yang berdampak gitu. Ya lucu iya mungkin tapi nggak ada nggak adding values to others. Adding values buat hidup gitu kayak ya viral belum tentu valuable menurut aku gitu loh. Yang sekarang ini dialami oleh anak-anak. Ya bahkan tadi Kak Tommy bilang kan ya bisa muncul pendeta-pendeta jadi-jadian ya. Iya. Oke, nah yang berikutnya nih, nah dari itu kan tadi dari apa yang Kak Tommy jelasin dari apa ya secara values yang kita harus bangun tadi ada ability, terus ada attitude dan seterusnya itu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah sekarang kalau Kak Tommy sendiri nih dalam mengembangkan leadership yang dalam diri Kak Tommy itu latihannya atau apa aja sih yang mungkin dilakuin gitu loh untuk benar-benar bisa becoming a better leader setiap waktu gitu loh. Yang sampai sekarang. Iya. Ya tentu saja yang kayak tadi saya kembangkan knowledge. Salah satu cara terbaik adalah you have to learn from other leaders. Ilmu itu mahal dan biasanya didapatkan lewat pengalaman. Tetapi kalau pengalamannya itu pengalaman kita pribadi, we don't have enough time to learn. Seumur hidup kita. Jatuh, baru belajar, lubang ini nggak boleh dilewatin gitu. Betul. Lebih baik belajar dari pengalaman orang lain. So learn from other leaders. Jadi saya menganggap bahwa banyak mentor-mentor saya dari lewat buku-buku yang saya baca. Saya belajar dari Craig Groeschel dari jauh. Saya belajar dari Rick Warren dari jauh. Saya suka dengar Colin Powell dari Amerika dulu kan. Jadi banyak dan terutama yang dekat dengan saya pemimpin saya gembala di gereja saya gitu ya. Lalu saya kembangkan juga skill itu dikembangkan. Karena seringkali kita jadi di saat kita nggak punya kompetensi, orang meragukan kepemimpinan kita. Bisanya nyuruh-nyuruh doang gitu ya kan. Disuruh ngelakuin sendiri nggak bisa gitu ya kan. Kemudian adalah attitude dikembangkan. Nah attitude ini humility itu penting banget. Kerendahan hati. Belajar sekalipun kita punya posisi, punya hak. Tapi belajar kayak Yesus dia mengosongkan diri gitu ya. Dan belajar untuk mendengarkan orang lain. Kita harus belajar kasih telinga untuk dengerin orang lain. Lalu banyak hal juga, salah satu yang caranya adalah mengambil peran dan tanggung jawab. Misalnya di dalam kepemimpinan gitu ya atau di dalam kepanitiaan. Itu ngelatihkan improving our leadership skill juga gitu ya. Ada acara kota gitu, ada acara nasional. Capek sih, pasti capek banget. Ngabisin energi tapi kita pasti setelah selesai itu kita bertumbuh lebih baik dalam kepemimpinan. Belajar untuk share idea, belajar untuk ngedampingin orang lain di masa sulit gitu ya. Belajar secure di saat mendelegasi. Itu penting tuh. Nah itu dan lain sebagainya gitu. Jadi ini ongoing proses sampai sekarang masih terus belajar sih Hosea. Gimana kalau misalnya Kak Tommy melihat ada orang yang tadi soal delegasi ya. Ketika sudah didelegasikan dari apa yang harus dilakukan, ternyata apa yang dikerjakan standarnya mungkin lebih rendah, bahkan mungkin jauh dari apa yang Kak Tommy bisa kerjain gitu. Respon Kak Tommy seperti apa? Ya, untuk kita bisa mendelegasikan, maka kita harus punya kerendahan hati. Kerendahan hati. Delegasi itu berkaitan dengan dua hal sebenarnya. Yang pertama mengenai prioritas.
Artinya kalau kita mungkin bagus ngelakuin semua hal, tapi kalau kita ngelakuin semua, maka kita nggak akan bisa ngelakuin hal yang benar-benar important dan urgent, gitu ya. Jadi belajar untuk mendelegasi supaya kita punya prioritas bisa melakukan hal-hal yang lebih, itu untuk kita. Tetapi yang kedua adalah sebagai cara regenerasi. Regenerasi itu bukan satu titik saya pensiun, saya udah capek serahin ke kamu ya, enggak, itu kan sebuah proses. Salah satu prosesnya, di dalam proses itu di samping pertama kita discover siapa yang kira-kira akan bisa nih, kandidat-kandidat yang akan menggantikan kita, lalu habis itu kita develop dia dengan cara tandem dulu, I do you watch, I do you help, you do I help, you do I watch, gitu ya kan. Lalu setelah itu kita lalu deploy, kita endorse dia sehingga dia nggak mulai dari nol lagi, dia ngelanjutin, dia berdiri di atas pundak raksasa, dia melanjutkan apa yang udah kita lakukan. Nah caranya itu kan di tengah-tengah itu bagaimana kita tahu dia bisa ngelakuinnya, istilahnya dengan magang atau delegasi. Nah di saat kita delegasi pasti ada chaos. Tapi saya suka ada Craig Groeschel suatu kali dia bilang di dalam ada 3 hal yang dihindari orang dalam organisasi, dalam kepemimpinan. Padahal 3 hal ini justru adalah kunci besarnya sebuah organisasi, kunci berkembangnya sebuah organisasi. Yang pertama namanya adalah pain. Pain itu artinya kita luka. Ada orang-orang yang mulai dengan kita tetapi tidak akan mengakhiri bersama dengan kita. Beda visi gitu, kita ditinggalkan. Tapi bersyukur kalau ditinggalkan karena orang itu mungkin menghambat visi kita lebih besar. Ada pain. Namanya uncertain. Uncertain akibat ada plan-plan kita yang tidak terlaksana dan ada plan-plan baru yang tidak direncanakan justru berkembang. Dan justru ternyata banyak banget perusahaan besar berkembang justru akibat plan-plan yang muncul di tengah jalan, tidak direncanakan sebelumnya. Jadi kasih ruang buat uncertainty. C yang ketiga, PUC. C yang ketiga namanya adalah chaos. Chaos adalah kekacauan, tapi kekacauan yang baik, kekacauan yang timbul akibat kita mendelegasikan tugas. Tentu orang itu tidak sebaik kita, atau mungkin dia melakukan dengan gaya yang berbeda dengan kita. Nah, apa yang dilakukan? Pasti waktu kita delegasi itu chaos. Nah, orang cenderung begitu udah chaos, dia mencoba mengembalikan organisasi kepada sebuah normal gitu, kepada normal gitu. Apa yang dilakukan? Diambil balik wewenang otoritasnya. Gitu. Kayaknya kamu belum cocok nih, belum siap nih. Kamu lihat aku lagi ya, kayak gitu. Padahal sebenarnya it's okay kalau kita lakukan itu. Maka yang terjadi kalau kita menghindari chaos akibat delegasi itu, perusahaan nggak akan bisa berkembang, organisasi nggak bisa berkembang, pelayanan nggak akan bisa berkembang. Justru biarkan dia belajar dari situ dan bahkan lebih besar dari kita. Belajar apa namanya? Yang paling penting dari delegasi, jangan lupa namanya adalah feedback. Apapun yang dia lakukan, belajar kasih feedback. Itu bentuknya bisa evaluasi, bisa bentuknya apresiasi, bisa bentuknya juga encouragement, gitu ya, dorongan, ayo lanjutkan, gitu. Nah kalau misalnya nih Kak, we are in the middle management tadi yang seperti di awal Kak Tommy bilang. Nah kan Kak Tommy juga pasti pernah dong di masa itu gitu ya. Terus bagaimana tuh waktu mau mendelegasikan, kan berarti tadi kemungkinan chaos bisa terjadi. Gimana Kak Tommy berani melepaskan itu, artinya membiarkan juga mungkin kalau kechaosan itu terjadi dengan tanggung jawab kepada leader di atasnya Kak Tommy. Mendelegasikan jangan diartikan ngejorokin. Artinya sebelum kita delegasikan, kita harus mempersiapkan dia lebih dulu. Mempersiapkan apanya? Pertama, sebelum kita ngedelegasikan, tentu kita sebelumnya udah discover orang ini chemistry-nya nyambung nggak sama saya, kompetensinya nyambung nggak, karakternya iya nggak. Kadang-kadang bukan hanya itu, culture yang dia pegang, budaya yang dia pegang nyambung nggak sama organisasi. Kalau memang beda banget ya jangan dipilih dari awal gitu ya kan. Kalau dia udah dapat nih, udah chemistry-nya dapat, culture-nya dapat, karakternya oke, kompetensinya udahlah paling tidak udah nyampe lah nilai 5 atau 6 gitu
1 gitu ya kan. So mulai latih dia. Latih dia ngelihat bagaimana kita bekerja. Beri kejelasan batasan-batasan tanggung jawabnya dia supaya dia nggak melanggar. Supaya karena kalau dia ngelanggar kasihan, dia akan dihabisin orang di luar sana. Dunia kejam kan gitu ya kan. Kasih batasannya. Lalu kasih apa? Kasih otoritas juga buat dia untuk mengeksekusinya. Kasih budget, kasih apa lagi? Kasih endorsement sama dia. Kalau orang bilang, aduh capek gue ngomong sama dia, gue ngomong sama kamu langsung dong, dia nggak ngerti-ngerti. Dia bisa loh, aku udah percayakan sama dia. Jangan cepet-cepet ambil. Izinkan. Dan aku rasa dengan cara itulah kita bisa mendevelop orang. Nah, bagaimana tanggung jawab kita ke atas? Misalnya kita middle management, saya rasa itu yang sudah saya lakukan sekian lama. Yaitu apa? Jadi bumper. Supaya apa? Jangan sampai dari atas merendahkan dia gitu ya kan. Betul, kamu gimana sih kamu gitu ya? Kok bikin kacau? Tenang aja, kita ngasih faith, kita bilang bahwa kita tahu apa yang sedang kita lakukan, kita sedang train orang, kita sedang delegate orang. Nah, untuk bisa jadi bumper yang baik, gimana caranya? You have to build relationship with your leaders. Itu wajib. Jadi saya bumper. Anak yang saya sedang bina, dia nggak kenal leader saya. Bawaannya ketakutan aja pasti. Takut dituntut, takut nggak perform dan lain sebagainya. Saya bumpernya, gitu ya. Beri ruang aman buat dia berkreasi, biar saya yang tandemin. Wow, keren. Yang terakhir dalam episode kali ini, gimana kalau misalnya kita sebagai orang anak muda gitu ya, mungkin diberi kepercayaan tadi kayak Kak Tommy bilang dalam sebuah kepemimpinan, tapi belum pernah nih, sama sekali belum pernah istilahnya memegang sebuah tanggung jawab itu gitu, dalam hal leadership atau authority yang diberikan gitu. Nah kan Kak Tommy kan juga udah pernah mengembangkan beberapa orang-orang gitu. Apa yang mungkin bisa menjadi sebuah pegangan gitu loh buat kita kalau misalnya kita belum pernah itu memegang sebuah kepemimpinan dan baru pertama kali diberikan otoritas ataupun diberi kesempatan untuk memimpin. Apa yang paling penting yang perlu kita pahami gitu Kak? Pertama, kalau saya mengalami hal itu, saya diberikan sesuatu yang saya belum pernah kerjakan sebelumnya, benar-benar lahan yang baru. Yang pertama saya lakukan adalah saya jangan terima dulu. Apa yang kita lakukan? Ajak diskusi leader kita. Untuk apa? Untuk memahami apa ekspektasinya. Apa sih yang diharapkan gitu ya. Gitu. Apa sih goalnya? Dan jangan berhenti sampai jelas. Sampai misalnya karena nggak ada orang. Karena nggak ada orang. Gitu ya. Saya bilang saya rasa kalau saya pribadi saya akan berkata saya akan ambil waktu untuk berdoa lebih dulu. Pastikan kamu berdoa gitu kan, karena sometimes saya tipe orangnya saya nggak akan mau terima jabatan kalau seandainya saya cuman gabut di situ ya, gaji buta. Gitu ya, nggak perform, nggak punya apa-apa, nggak ada jabatan. Jadi kita harus tahu kontribusi apa yang bisa kita lakukan di situ. Pemimpin kita ngarapin kita ngapain sih gitu ya. Apa sih yang dia lihat dari kita sehingga akhirnya saya rasa komunikasi itu penting. Perlu ya. Komunikasi itu penting. Dan kalau dia udah tetap percaya juga sama kita harus submit. Saya ambil, tapi mohon dukung saya, mohon backup saya. Setelah itu mulai pelajari aja. Tapi ini yang paling penting nih yang terakhir, submit. Karena seringkali ya kondisinya kan ketika kita rasa kita nggak mampu dan leader kita, pemimpin kita memberikan tanggung jawab, saya nggak mau, kenapa dipaksa kan? Gitu. Trust itu penting dalam leadership. Trust itu penting banget. Wow. Oke Kak Tommy, buat episode kali ini sangat menarik banget. So buat Anda yang menyaksikan program ini jangan lewatkan karena kita masih ada part berikutnya untuk membahas tentang leadership bersama Pastor Tommy Simanjuntak. Saya Jose Claudio pamit undur diri. Jangan lupa untuk bisa klik subscribe dan tombol loncengnya pada YouTube channel Today's Message Podcast. See you next week. God bless you.